Tik-tok, bunyi jam yang berlalu, yang berjalan dari malam hingga ke subuh. Saat ini jiwa raga kita sedang bertemu, maka izinkanlah saya untuk mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan staf beserta jajarannya, dan adik-adik rekan-rekan yang hadir pada acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya diamanahkan menjadi narasumber pada acara ini. Dan pada saat ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih juga kepada panitia yang telah mengkoordinasikan acara ini dengan sebaik-baik mungkin. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak alam. Oleh karena itu, pasti banyak yang bertanya-tanya siapa sih yang berada di depan ini. Yaitu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Firly Sylvia dari Universitas Negeri Padang, mahasiswa Departemen Jurusan Administrasi Pendidikan dari Universitas Negeri Padang yang masuk pada tahun 2022. Nah, untuk riwayat pendidikannya mungkin dapat dibacakan dari sebelumnya dari moderator, dan untuk lebih singkatnya adik-adik dan rekan-rekan lainnya bisa memanggil saya dengan panggilan Firly atau Kak Firly. Nah, pada hari ini kita akan membahas seperti yang telah diajukan dari tema acara ini, yaitu terkait dengan manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini bagaimana sih? Nah, sebelum itu kakak mau menyampaikan satu quotes pada hari ini yang mengatakan dari William Penn, yang mengatakan bahwa waktu adalah hal yang paling kita inginkan, tetapi yang paling buruk kita buat. Setuju gak? Pasti bakal setuju dong. Kakak sendiri pun setuju dengan pendapat itu. Kita sering mengalami berbagai kendala, berbagai keinginan, ingin waktunya panjang tetapi tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan, dan juga banyak kendala-kendala lainnya yang mengakibatkan kita tidak dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, maka dari itu, jika kita ingin waktu kita menjadi hal yang lebih baik, kita menginginkan waktu kita sesuai dengan target kita menyelesaikan pekerjaan, maka kita memerlukan pengelolaan waktu atau manajemen waktu. Baik, kita akan meninjau bagaimana apa sih itu manajemen waktu. Next. Nah, manajemen waktu kita dapat pilih bahwa ada dua kata di sini, manajemen dan waktu. Manajemen adalah seni yang juga dikenal dengan POA, di mana planning, organizing, activating, dan controlling untuk pencapaian tujuan. Apa sih itu planning, organizing, activating, dan controlling? Nah, planning ini adalah merencanakan, kemudian organizing adalah mengkoordinasikan, activating adalah pelaksanaan, dan controlling ini adalah pengawasan. Kemudian kita akan meninjau terkait dengan waktu. Waktu ini adalah rangkaian proses perbuatan, keadaan yang ada atau yang sedang berlangsung. Nah, waktu ini adalah sebuah kejadian yang memiliki interval dari kejadian satu ke kejadian yang lain yang tidak dapat kita kembali ke masa lalu atau tidak dapat dikembalikan pada waktu yang telah kita lewati. Nah, jadi bagaimana definisi dari manajemen waktu ini? Manajemen waktu ini adalah sebuah seni atau sebuah usaha yang dilakukan seseorang dalam merencanakan, menjadwalkan, menganggarkan waktunya sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pencapaian pekerjaan untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya bagaimana waktu ini tidak dapat kita abaikan? Kita harus memiliki suatu konsep terlebih dahulu. Nah, konsep agar tidak mengabaikan waktu. Agar kita tidak mengabaikan waktu lagi, kita merasa bahwa banyak waktu mengerjakan, tiba-tiba ada kegiatan lain yang mendadak membuat kita mengabaikan waktu ataupun menjadikan pekerjaan kita menjadi tidak selesai pada hari ini. Nah, ada 4 konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu waktu bergerak maju. Waktu bergerak maju yaitu waktu tidak akan berbalik kepada masa lalu yang seperti pagi balik lagi ke malam, itu tidak mungkin. Pagi akan bergerak, waktu akan bergerak pada dari pagi, siang, sore, malam,
siklusnya seperti itu. Kemudian waktu terus berlalu, waktu akan terus berlalu, tidak akan kembali seperti hari ini, kembali kepada yang kemarin atau kemarin lagi, itu tidak mungkin. Nah, dari itu kita harus mengkonsepkan pada pikiran kita bahwa waktu itu akan bergerak maju, waktu itu akan selalu berlalu. Nah, kemudian terkait dengan setiap orang itu memiliki waktu yang sama, betul apa enggak? Karena kita memiliki 24 jam dan orang lain juga memiliki 24 jam. Tidak mungkin kita memiliki 24 jam, orang lain memiliki 48 jam, itu tidak mungkin. Nah, walaupun dengan pertimbangannya kita memiliki 24 jam, kita memiliki pekerjaan tidak dapat terselesaikan, kita dapat melaksanakan sesuatu yaitu memaksimalkan dengan manajemen waktu. Nah, kemudian yaitu waktu tidak bisa kita tahu. Waktu tidak bisa kita tahu seperti kita memberikan waktu kita untuk hari esok. Itu tidak mungkin. Namun kita dapat melakukan menyelesaikan beberapa pekerjaan hari ini dan hari esok, itu mungkin akan melebihkan waktu yang kita sisakan untuk kegiatan lainnya. Nah, kemudian konsep yang tidak bisa kita abaikan adalah jangan pernah menunda pekerjaan. Karena kita menunda suatu pekerjaan maka akan berakibat kepada pekerjaan yang lain, dan itu mengakibatkan kita tidak dapat mengelola waktu dengan baik. Nah, next. Jadi, bagaimana cara tips dan triknya untuk dapat memanajemenkan waktu ini? Yaitu mari kita tinjau lebih lanjut. Untuk trik dan tipsnya dari kakak sendiri dan juga dari beberapa referensi yang kita baca, mungkin beberapa adik-adik, rekan-rekan dan kita semua dapat mencarinya dan juga dapat mengetahui beberapa tips dan triknya. Namun di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait pembahasan ini. Yaitu yang pertama yaitu mengenali tujuan. Kita harus tahu bagaimana tujuan kita, apa saja kita kumpulkan target-target kita untuk diselesaikan pada waktu tertentu, baik itu dalam kegiatan sehari ataupun beberapa hari, dalam satu minggu ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengetahui waktu yang ada dan kita mengalokasikannya. Di sini terkait dengan waktu yang ada itu kita harus tahu dari waktu ini kapan ya deadline pekerjaan kita, bagaimana ya kita dapat mengalokasikan dari pekerjaan ini ke pekerjaan lainnya. Nah, ini kita butuh untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu men-set prioritas penting dan tidak penting. Kita mengumpulkan berbagai target, kita mengumpulkan berbagai tujuan. Nah, di sini kita harus memprioritaskan, mengumpulkan dari 1, 2, 3, 4 hingga akhir mana yang penting, mana yang tidak penting. Kita terkadang sering lalai mana yang kita merasa itu semuanya penting, padahal tidak terlalu penting. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui seberapa mendesak pekerjaan itu dengan mengetahui dengan penggunaan mendesak dan waktunya, penting atau tidaknya. Itu dapat dilihat dari kuadran, ada sebuah tabel, mungkin bisa di searching bagi adik-adik yang memiliki handphone nantinya. Itu ada kuadran keempat, yaitu kuadran 1, 2, 3, 4 yang mengetahui bagaimana prioritas dari sebuah pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan alat bantu. Menggunakan alat bantu ini seperti apa, Kak? Nah, ini seperti misalnya notes yang kita bawa kemana-mana, ataupun menggunakan alarm, ataupun menggunakan seperti ada nanti seperti kalender Google yang mana kita dapat memblocking time ataupun pekerjaan agar dapat kita lakukan manajemen waktu dan lain-lain. Nah, nanti kita bakalan bahas di selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan diri tanpa suasana waktu. Kita seringkali menggunakan waktu itu tidak nyaman, mengakibatkan kita menghabiskan pekerjaan itu untuk begitu lama. Nah, jadi saat itu kita harus mengkoordinasikan bagaimana kita merasa nyaman, kita tidak akan terdistract dengan hal-hal yang lain, sehingga kita dapat melaksanakan pekerjaan kita dengan tuntas. Nah, kemudian yaitu menjadwalkan kegiatan yang digital dan operasional. Nah, kegiatan ini kita dapat menentukan waktu apakah kerja atau lebih
kita tetapkan 1 jam, itu tidak mungkin. Nah, kita harus mengetahui bagaimana seberapa butuh waktu kita untuk melaksanakan kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian yaitu dengan mendelegasikan beberapa pekerjaan. Kita nggak bisa semua pekerjaan yang bisa kita laksanakan itu sesuai dengan waktunya. Nah, untuk menguranginya itu kita dapat minta bantuan kepada orang lain. Nah, itu tuh bisa membuat kita dapat manajemenkan waktu ataupun memiliki waktu yang lebih nantinya. Seperti kita minta bantuan kepada teman ataupun minta bantuan kepada adik atau keluarga lainnya yang membantu kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian yaitu berani mengatakan tidak. Kita kadang-kadang dalam melaksanakan kegiatan tiba-tiba ini teman ngajak, yuk main keluar, atau nanti tiba-tiba dia datang ke rumah. Nah, itu bakalan merusak manajemen kita. Maka dari itu kita harus berani untuk mengatakan tidak atau mengatakan untuk saat sekarang ini kita tidak mengikuti dengan terlebih dahulu agar kita dapat menyelesaikan target dan kegiatan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yaitu stop prokrastinasi. Ini dikenal dengan kegiatan jangan menunda waktu. Kita sering menunda, nanti deh. Nah, tipsnya yaitu kita harus menanamkan coba kerjain 2 menit dulu. Atau kita dapat melakukan hitungan dalam diri kita dengan cara kita mau melakukan kegiatannya belajar. Belum juga belajar lagi, kita dapat menghitung 1, 2, 3, 4 dan langsung berdiri untuk melaksanakan kegiatan itu dengan cara memotivasi diri agar tidak ada kegiatan yang terabaikan selanjutnya. Atau dapat memikirkan jika tidak selesai hari ini, maka mungkin ada kegiatan yang lain yang tidak terduga yang tidak dapat kita lakukan. Kemudian yaitu terkait dengan multitasking. Kita dalam mengerjakan sesuatu, kita tidak boleh melaksanakan kegiatan itu bercampur-campur. Saat kita belajar, kita juga main HP ataupun kita melakukan kegiatan yang lain. Setelah kita duduk di tempat belajar, kita juga pergi ke tempat lain untuk melakukan menyapu kegiatan lainnya. Itu membuat kita tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya yang paling terakhir adalah stay healthy, di mana kesehatan itu adalah yang paling penting untuk dapat melaksanakan kegiatan. Kalau misalnya kita nggak sehat, itu juga bagaimana kita dapat mengerjakan kegiatan kita, sehingga itu bakal menumpuk dan itu dapat mengakibatkan kita tidak dapat menyelesaikan tugas dengan target yang telah ditentukan. Next. Nah, terkait dengan untuk tools tadi, ada beberapa tips yaitu terkait dengan Google Calendar. Nah, ini kita dapat melaksanakannya itu dengan menggunakan HP ataupun laptop, di mana nanti adik-adik bisa menetapkan fitur-fiturnya, menambahkan waktu belajar. Kita dapat men-setel alarm yang kita sinkronisasikan dengan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin untuk lebih tidaknya, adik-adik bisa melihat nantinya bagaimana untuk menggunakan tersebut. Ini dapat dilihat juga tanda tambah ini ada dari jadwal jam 5 sampai jam 12 malam. Kita dapat mengaturnya dengan sebagai mungkin. Kita dapat menambahkan warna, kita dapat menambahkan link Zoom ataupun kita sedang berkuliah ataupun ada kegiatan lain atau seminar. Kemudian kita juga dapat menambahkan kegiatan itu dari 1 hari sampai 1 bulan ataupun sampai beberapa hari yang kita inginkan. Dan kita juga dapat menambahkan namanya catatan notes, kemudian ada juga untuk pekerjaan tugas yang dapat kita jadwalkan di dalam kalender ini. Next. Maka dengan itu untuk penutup hari ini, karena kita keterbatasan waktu, nah kakak ingin mengatakan bahwa jangan pernah kecewa apabila tidak bisa mencapai rencana yang telah ditentukan. Namun kecewalah jika tidak ada satu usaha rencana yang dilakukan. Walaupun kita sudah merencanakan, kita menjadwalkan tidak sesuai dengan yang kita capai, itu tidak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar, kita tetap terus mengaplikasikan agar lebih baik. Dan tipsnya kita harus belajar dengan terus-menerus dan bangun lebih awal. Nah, untuk hal itu, hal yang penting bagi kehidupan adalah waktu. Waktu adalah